Mari saya bacakan tulisan dari Ellen White yang terdapat dalam Signs of the Times, tanggal 22 April tahun 1880. Ada yang berpikir bahwa orang-orang Perjanjian Lama diselamatkan oleh hukum. Dan di zaman Perjanjian Lama, tidak ada kasih karunia. Dengarkan apa kata Ellen White. Banyak beranggapan bahwa masa pemerintahan Yahudi adalah zaman kegelapan. Mereka telah menerima pemahaman yang salah. Bahwa tidak ada pertobatan dan iman dalam agama Yahudi. Dan mereka mengklaim itu hanya terdiri atas formalitas dan upacara. Tetapi umat Israel sesungguhnya diselamatkan oleh Kristus. Sama seperti orang berdosa di zaman ini. Dengan iman mereka melihat Kristus dalam semua lambang dan bayangan. Yang menunjuk kepada kedatangan Kristus yang pertama dan kematiannya. Ketika lambang diwujudkan pada yang dilambangkan. Mereka bersukacita dalam seorang juru selamat yang akan datang. Yang dilambangkan oleh persembahan-persembahan korban. Sementara kita bersukacita dalam seorang juru selamat yang telah datang. Bagi Israel kuno adalah penantian. Bagi Israel modern adalah kepastian. Juru selamat dunia mempunyai hubungan erat dengan umatnya waktu itu. Dalam wujud tiang awan. Sebab itu, janganlah kita berkata mereka tidak memiliki Kristus di zaman Yahudi. Bagaimana orang diselamatkan di Perjanjian Lama? Mereka diselamatkan oleh Yesus Kristus. Korban-korban itu tidak menyelamatkan mereka. Itu menunjuk ke depan seorang juru selamat yang melunasi hutang dosa secara sah. Setiap kali mereka mempersembahkan korban, itu surat hutang baru. Dan Yesus berkata, jangan khawatir, aku akan melunasi surat hutang itu. Ini sistem kredit yang amat besar. Dan ketika Yesus datang, dia ambil semua surat hutang itu, surat perjanjian hutang, dan dia memakukan surat hutang itu ke salib. Dan semua orang yang telah mati di dalam iman waktu itu. Mereka benar-benar diselamatkan secara sah dari dosa saat itu oleh karena Yesus Kristus. Seluruh sistem surat utang ini berakhir ketika Yesus mati di atas salib. Marilah kita perhatikan Ibrani 7 ayat 18-19. Dikatakan di sini, karena di satu pihak, terjadi pembatalan perintah yang lama. Jika dibaca konteksnya, kata perintah ini berkaitan dengan peraturan keimamatan. Karena itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Selanjutnya dikatakan, kalau dibaca dari konteksnya ini berbicara hukum upacara. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Dengan kata lain, hukum upacara ini pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah dosa. Di pihak lain, itu membawa apa? Pengharapan yang lebih baik, olehnya kita dibawa lebih dekat kepada Allah. Apakah pengharapan yang lebih baik? Pengharapan yang dibawa oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Perhatikan juga Ibrani 8 ayat 13. Ibrani 8 ayat 13, dikatakan di sini. Dengan mengatakan suatu perjanjian baru. Dia telah menjadikan perjanjian yang pertama. Apa? Menjadi tidak berlaku. Kini apa yang tidak berlaku dan telah menjadi tua dan usang? Telah dekat apa? Dekat kepada kemusnahannya. Dan jika Anda baca konteksnya, ini mengenai hukum upacara. Yang segera berakhir ketika Yesus Kristus mati di atas salib di Kalvari. Semua sistem keimamatan ini, persembahan, korban dan pembasuhan, dan lain-lain. Yang menunjuk ke depan kepada Yesus. Dan ketika Yesus datang, semua ini yang disebut tidak berguna, dipakukan ke salib dan diakhiri. Dan sudah tidak perlu lagi merayakan semua ritual dan upacara itu.